Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini materi yang terakhir. Minggu depan kita akan menjalankan UAS ya. Jadi materi pada hari ini adalah membahas tentang regresi dan korelasi ya. Kita bisa tuliskan regresi dan korelasi. Seperti yang sebelumnya kita sudah membahas tentang uji beta ya. Uji beta baik maupun mean, variance, ataupun proporsi. Di mana di sini ada satu sampel dan juga ada dua sampel. Begitu juga mean dan proporsi dan varian ada satu sampel dan dua sampel. Seperti yang kita ketahui di sini, bahwasanya uji beta ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan. Ya, jika dua sampel, apakah terdapat perbedaan antara sampel A dan juga sampel B? Apakah terdapat perbedaan antara sampel A dan B? Seperti itu ya. Jadi kita hanya akan membahas sebatas tentang perbedaan. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk regresi dan korelasi, di sini kita akan membahas tentang hubungan antar variabel atau hubungan antar sebuah objek ya. Jadi hubungan antar variabel atau objek seperti itu. Sebentar. Nah, seperti yang kita ketahui, apa yang dimaksud dengan hubungan antar variabel atau objek? Jadi misalnya ada variabel X1 misalnya adalah tinggi badan. Tinggi badan. Kemudian X2 adalah berat badan. Kita tahu bahwa umumnya semakin tinggi seseorang, maka berat badannya juga akan semakin tinggi. Semakin pendek seseorang, maka berat badannya juga akan semakin pendek. Ini yang dinamakan dengan korelasi. Di mana antar variabel itu mempunyai sebuah hubungan ya. Jadi hanya sebatas hubungan saja, bukan menunjukkan sebuah sebab akibat, tapi hanya sebatas sebuah hubungan. Dan tidak ada korelasi, itu tidak sama dengan causality ya, perlu digarisbawahi. Korelasi tidak sama dengan sebab akibat ya. Jadi ada contoh lain, misal jika tinggi badannya naik, maka jangan. Contoh lainnya itu maksudnya seperti ini. Jadi bertambahnya suatu variabel X1 itu berkorelasi atau akan menambah juga variabel X2, tapi belum tentu sebab akibat. Kalau sebab akibat itu kan kadang kita misal penyakit saja ya, penyakit orang kebanyakan begadang maka akan kena penyakit tertentu. Itu namanya causality. Sedangkan korelasi itu hanya mengetahui sebatas apakah variabel ini berhubungan dengan variabel ini, seperti itu. Dan pada video kali ini kita akan membahas korelasi terlebih dahulu. Nah, korelasi sendiri ada beberapa macamnya, yaitu ada Pearson, ada Spearman, ada Tau kendal, kemudian ada banyak sebenarnya. Jadi ada banyak. Tapi pada fokus kali ini kita akan membahas tentang korelasi Pearson. Di mana korelasi Pearson ini umumnya hanya bisa bekerja pada data numerik. Numerik berarti meliputi apa? Interval hingga rasio. Seperti itu.
kita tidak perhatikan yang ini, yang lainnya. Jadi kita fokus hanya pada person. Jadi korelasi person itu hanya digunakan untuk numerik, di mana dia merupakan skala interval dan rasio. Notasinya biasanya disebut dengan row seperti ini. Row. Jadi misalnya saya punya variabel x1 dan juga x2, maka korelasi antara x1 dan x2 akan dinotasikan dengan row 1, 2, sama dengan sebuah nilai. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah row ij ya, sama dengan covariat xi, xj dibagi dengan akar dari varians xi, varians xj. Ini adalah rumus daripada korelasi person. Di mana kita tahu bahwasanya covariate ini merupakan sebuah, jadi yang menjelaskan tentang hubungan itu adalah covariate-nya ini. Jadi covariate, ya, cov itu singkatan dari covariance. Covariance dari xi, xj itu sama dengan apa? Kita tahu bahwasanya var xi mempunyai rumus ekspektasi xi ya kuadrat dikurangi ekspektasi xi dikuadratkan. Ini merupakan rumus daripada var xi. Jika kita jabarkan lebih dalam, ini akan sama dengan seperti apa? Ini akan sama dengan ekspektasi x dikurangi ekspektasi x, ya, seperti ini. Lalu x dikurangi ekspektasi x. Maka akan menghasilkan ini, ya. Jadi akan menghasilkan ini, seperti itu. Sehingga jika kita punya covariance di sini, di mana ini sama dengan var xi, maka ini juga, maksudnya ini juga akan sama dengan covarian xi. Maka untuk covarian xi, xj, rumusnya akan sama dengan ekspektasi daripada xi dikurangi, ini xi ya, maaf, xi. Ekspektasi xi dikurangi ekspektasi dalam kurung xi dikurangi ekspektasi xi dikali dengan xj dikurangi dengan ekspektasi xj. Maka ini akan menghasilkan covariance. Dan ranah nilai daripada covariance itu, ya, ranah nilainya adalah min tak hingga sampai dengan cov sampai dengan tak hingga. Jadi min tak hingga sampai dengan tak hingga. Sedangkan variance, ya, variance xi itu harus lebih dari 0. Ya, begitu juga dengan variance xj juga lebih dari 0. Sehingga kita tahu di sini bahwasanya covariance mempunyai ranah min tak hingga sampai tak hingga, maka nilai rho ij ini, ya, dan xi, xj ini lebih dari 0, ini merupakan sebuah fungsi standarisasi atau normalisasi. Maka rho ij mempunyai nilai dari min 1 sampai dengan 1. Seperti itu. Jadi ranah nilai korelasi itu adalah sebesar negatif 1 sampai dengan 1. Seperti itu. Di mana negatif 1 itu menunjukkan berkorelasi negatif sempurna. Sedangkan 1 menunjukkan berkorelasi positif sempurna. Sedangkan mendekati 0, ya, aproksimasi 0 itu menunjukkan korelasi yang lemah. Lalu apa, Pak, penjelasan dari korelasi negatif dan juga positif? Negatif itu misal semakin besar tinggi badan, maka berat badannya semakin turun. Itu korelasi negatif. Kebalikan, ya.
sedangkan yang positif yang searah seperti itu. Dan biasanya jika digambarkan ya, scatter plotnya itu, misal kita punya X1 di sini, kita punya X2 di sini. Korelasi positif itu selalu seperti ini ya, scatter plotnya. Linear naik ke atas. Ini positif. Sedangkan untuk korelasi negatif, ya kebalikannya. X2, X1, ini negatif. Sedangkan netral mungkin atau 0 tidak berkorelasi. Mungkin akan cenderung garis lurus seperti itu. Baik, sekarang kita akan coba buka di Google Colab ya. Misal coba di sini apa ada contohnya di buku Walpole ini. Oke, misal kita coba hitung ini ya. 65 dan juga test score X dan juga chemistry grade-nya ini ya. Oke. Kita coba ada 12 data, kita masukkan. Misal kita beri nama dengan X1 ya, yaitu berisikan tentang enam lima 50 55 65 55 70 65 70 sorry sebentar 65 50 6 55 65 55 70 65 70 55 lagi 70 lagi ya. Oke, 70 dan 50. Kemudian yang terakhir 55. Kemudian yang X2 kita definisikan di sini 85 74 76 90 85 87 94 87 94 98 81 91 76 74. Oke, kita jalankan. Kita coba hitung korelasinya. Sebentar, saya lupa. Oke, sehingga harus dalam bentuk NumPy ya. Kita akan import NumPy SNP. np.array x1. Oke. np. Kita akan korelasikan di sini. np.core coef. Ya, betul ya. Muncul ya. Oke, muncul. Misal sama saja kita gunakan np. Jangan lupa di-convert ke array ya. Karena kalau nggak di-convert ke array dia nggak akan bisa. np.array x2. Nah,
bentuknya akan menghasilkan sebuah matriks ya, saudara. Jadi ini akan menghasilkan sebuah matriks ya, di mana matriks itu sebenarnya bisa langsung tanpa menghasilkan matriks, tetapi biasanya di dalam sebuah korelasi, di dalam sebuah package itu dia akan membentuk sebuah matriks korelasi. Jadi matriks korelasi itu isinya bagaimana? Matriks korelasi itu komponennya, elemennya seperti ini. Ya. Jadi elemen diagonalnya itu merupakan varians daripada data itu sendiri. Bukan. Jadi penjelasannya seperti ini matriks korelasi itu. Misal ini merupakan ya matriks. Nah, di sini kita punya X1, kita punya X2. Di sini tentunya kita juga punya X1, kita punya X2. Jadi baris kolomnya itu akan selalu simetris ya. Ada X1, X2. Nah, cara bacanya adalah misal untuk yang baris 1 kolom 1 ini, maka ini merupakan korelasi pada dirinya sendiri dan selalu menghasilkan nilai 1. Kemudian yang baris 1 kolom 2 ini merupakan korelasi terhadap X2. Dan di sini kita dapatkan berdasarkan mesin ini 0,862. 0,862. Kemudian yang baris 2 kolom 1 di mana X2 terhadap X1, maka otomatis akan mempunyai nilai yang sama. Karena dibolak-balik pun akan tetap sama. Sehingga 0,862. Dan X2 terhadap X2 akan menghasilkan nilai 1. Dan inilah yang dinamakan dengan sebuah matriks simetris. Jadi matriks simetris itu elemen diagonalnya itu akan sama dengan 1, dan elemen diagonal kesananya itu akan cerminannya ini sama dengan ini, seperti itu. Dan ini merupakan matriks korelasi. Sebelum membentuk terhadap matriks korelasi, kita punya yang namanya matriks covariance ya di sini. Matriks covarian. Karena tadi korelasi kan dibentuk dari covarian XI XJ dibagi dengan akar var XI var XJ. Seperti itu kan. Jadi kita punya matriks covarian di mana elemennya adalah seperti ini. X1-nya, X2-nya, ini juga X1 sama. Elemen X1, X1-nya ini merupakan varians daripada X1. Kemudian elemen X2-nya ini merupakan covarian X1, X2. Begitu juga yang ini covarian X1, X2. Kemudian yang ini varians daripada X2. Jadi seperti itu. Sehingga dengan kata lain matriks korelasi adalah matriks covariance yang distandarkan. Distandarkan ke dalam ranah 0, min 1 sampai dengan 1. Seperti itu penjelasannya. Oke, sekarang kita coba hitung secara manual. Apakah benar hasilnya 0,682? Maka kita perlu hitung terlebih dahulu yaitu covariance antar X1 dengan X2. Ya, dimana formula yang sesungguhnya itu seperti ini. Covariance formula. Maksudnya covariance perhitungannya. Nah, ini ya. Sigma XI min X bar. Jadi sigma XI X1 min X1 bar dikali dengan sigma X2 min X2 bar. Dibagi dengan apa? N ya. Jumlah data keseluruhannya. Jadi dibagi jumlah 12. Sehingga di sini kita akan dapatkan, kita langsung saja ya. Kita gunakan di Python ya. Jadi kita punya sum X1 dibagi dengan 12. Berapa ini? Ini merupakan X barnya 60,5. X1 dikurangi itu ya. Secara keseluruhan H. Baik, kita akan gunakan looping di sini ya. For
I in range len X1, lakukan perhitungan X1I dikurangi dengan ini ya. Kemudian dikali dengan X2I dikurangi dengan apa? Sum X2 dibagi dengan 12. Nah, di sini kita berikan wadah. Lalu di sini wadah sama dengan 0. Di sini wadah sama dengan ini COV-nya ya. Value lah, value. Wadah ditambah dengan value. Kemudian yang terakhir kita dapatkan COV sama dengan wadah dibagi dengan 12. Ya, kita dapatkan 50,312. Jadi kovariannya sama dengan kovarian X1, X2 sama dengan 50,312. Sedangkan untuk yang variansnya, kita bisa langsung saja dari array.sd kalau nggak salah. Sebentar. np. apa ya? Ini standar deviasinya. Varians ada nggak ya? Oke, ada ya. np.var coba langsung X1. Ada nggak? Bisa nggak? Oke, bisa. Ternyata varians dari X1. Oh, kita langsung hitung standar deviasinya ya. Kan karena nanti di akar ya. Oh, nggak apa. Variansnya dulu. X1 sama dengan 56, berapa itu? 076. Kemudian varians dari X2 kuadrat. Kita hitung di sini. Oke, 60,875. 6875. Sehingga dari sini kita substitusi ke rumus awal tadi ya. 50,312 dibagi dengan ini di akar ya. 56,076 dikali dengan 60,6875. Sehingga ini dikalikan X1 di akar. Dapatnya adalah 58 ya. Ini sama dengan 50,312 dibagi dengan 58,336. Anggap saja seperti itu. Lalu kita hitung 50 di sini ya, 50,312 dibagi dengan ini. Ya, hasilnya sama ya. Kita dapatkan berapa? Kita dapatkan 0,862. Sehingga mempunyai hubungan positif yang berarti semakin tinggi nilai X1, maka nilai X2 juga akan semakin tinggi. Dan kedekatan hubungannya adalah 86,2%.